Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang senangnya berakhlak terpuji. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu pada 3.5, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dan yang kedua adalah memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi umat Muslim. Beliau terkenal dengan sikap dan perilaku yang terpuji. Banyak sikap terpuji yang dapat kita contoh. Perilaku terpuji merupakan ciri khas yang seharusnya dimiliki manusia. Oleh karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah adalah orang yang selalu berusaha mengikuti beberapa sifat-sifat Allah. Dia selalu berusaha memperbaiki perilakunya dengan cara membiasakan diri berperilaku terpuji. Ada beberapa perilaku terpuji yang akan kita pelajari. Antara lain adalah baik sangka, simpati, toleran, dan hidup rukun. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar dua sifat terpuji, yaitu berbaik sangka dan simpati. Adik-adik, berbaik sangka dalam istilah agama Islam disebut dengan husnudzan. Adapun lawan dari husnudzan adalah suudzan, yaitu berburuk sangka. Berbaik sangka secara definisi berarti berpikir yang baik terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Adik-adik, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk dan jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Orang yang memiliki sikap perilaku husnudzon tidak mudah menuduh orang lain, apalagi melempar kesalahan kepada orang lain dengan maksud menutupi kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri. Secara garis besar, berbaik sangka dapat menjadi 3 macam. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala artinya berprasangka baik kepada apapun yang Allah berikan kepada kita. Sikap baik sangka kepada Allah mempunyai hikmah yang besar dan banyak. Di antaranya adalah dapat menumbuhkan sikap untuk selalu optimis dalam menyongsong masa depan. Yang kedua, menumbuhkan perasaan tidak mudah putus asa, karena dia yakin bahwa Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang ketiga, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang keempat,
menumbuhkan sifat sabar dan tawakal. Adik-adik, yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Perilaku husnudzon terhadap diri sendiri artinya berprasangka baik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Berbaik sangka kepada diri sendiri dapat ditunjukkan dengan sikap-sikap yaitu gigih dan optimis. Gigih berarti sikap teguh pendirian, tabah dan ulet, atau berkemauan kuat dalam usaha mencapai suatu cita-cita. Adapun optimis adalah sikap yang selalu memiliki harapan baik dan positif dalam segala hal. Yang kedua adalah berinisiatif. Berinisiatif artinya pelopor atau langkah pertama atau senantiasa berbuat sesuatu yang bersifat produktif. Berinisiatif menuntut sikap bekerja keras dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada sesama manusia. Adik-adik, perilaku husnudzon atau berbaik sangka terhadap sesama manusia artinya berprasangka baik terhadap semua orang dan tidak meragukan kemampuan orang lain. Husnudzon terhadap sesama juga merupakan kunci sukses dalam pergaulan, baik pergaulan di sekolah, di tempat bermain, di rumah, maupun di tempat bekerja. Sebab tidak akan ada pergaulan yang rukun dan harmonis tanpa ada prasangka baik antara individu satu dengan individu lainnya. Adik-adik, sikap terpuji yang kedua yaitu simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Dalam simpati, perasaan memegang peranan penting. Simpati akan berlangsung apabila terdapat pengertian pada kedua belah pihak. Simpati lebih banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga, ataupun hubungan bekerja. Seseorang yang merasa bersimpati kepada orang lain karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya. Adapun contoh sikap simpati yang harus kamu ketahui agar sikap tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, jika kamu melihat seorang kakek yang ingin menyeberang jalan, hendaknya kamu bergegas membantunya dalam menyeberang. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ketiga, membantu teman dan orang yang tertimpa musibah. Yang keempat, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Yang kelima, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang berbahagia. Dan yang terakhir, menghibur teman jika sedang sedih. Adik-adik, tujuan dari perilaku simpati yaitu yang pertama, memahami orang lain yang sedang dalam kesusahan. Yang kedua, mengurangi masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, agar terjadi saling pengertian di antara kedua belah pihak. Yang keempat, untuk menyatakan suatu hal kepada seseorang. Dan yang terakhir, untuk menyatakan pendapat mengenai suatu hal. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.